got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys, I'm the block with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Faridina dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 28923500020 dengan dosen pengampu Bapak Yogi Krishnayadi SIP MSI. Ibu Kota Jakarta dan calon ibu kota negara IKN Republik Indonesia di Kalimantan. Jakarta adalah bangunan fisik sebuah realita ibu kota yang menjadi pusat perhatian dunia. Jakarta menjadi tumpuan berbagai kemajuan yang terlihat secara fisik, bukanlah sesuatu yang cuma bisa diimajinasikan. Dinarasikan sebagai sebuah kota penuh kemajuan di tengah begitu banyak kelemahannya. Kelebihan ibu kota Jakarta. Jakarta merupakan kota yang sangat bersejarah dalam sejarah nasional Indonesia. Bagaimana tidak, banyak peristiwa-peristiwa penting bersejarah terjadi di kota Jakarta, seperti proklamasi kemerdekaan Indonesia, keputusan penting dalam sejarah. Negara Indonesia diputuskan di Jakarta, masa-masa Orde Baru hingga krisis 1998 dan dimulai era reformasi juga berpusat di kota ini. Jakarta menjadi kota sangat penting dalam sejarah modern Indonesia. Kekurangan ibu kota Jakarta. Dari keseluruhan bencana yang terjadi di Jakarta, banjir dan kebakaran merupakan kekurangan ibu kota Jakarta yang mendominasi dengan frekuensi tinggi dan berulang. Maka dari itu, kekurangan ibu kota Jakarta yang dari tahun ke tahun tidak bisa menanggulangi banjir di Jakarta. Baik, selanjutnya ada ibu kota negara baru di Kalimantan Timur atau yang disebut IKN. Nama Nusantara diumumkan oleh Kepala Bappenas Suharto Monoarfa saat rapat bersama Panja RUU Ibu Kota Negara IKN awal pekan lalu. Berada di Kalimantan Timur, Nusantara akan menggantikan Jakarta sebagai ibu kota. Di fase awal, Istana Negara akan dipindah segera pada 2024 mendatang bersama 4 kementerian. Pada 2019 lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan letak ibu kota baru Indonesia. Ibu kota akan dipindahkan ke 2 kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ibu kota negara baru paling ideal adalah sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kelebihan ibu kota negara baru Kalimantan. Yang pertama, memiliki luas delineasi kawasan 180.960 hektar dengan luas lokasi potensial 85.885.83 hektar. Kedua, ketersediaan air melimpah yang diperoleh dari 3 daerah aliran Sungai Das, yakni DAS Sanggal atau Sepaku, DAS Samboja, dan DAS Dondang. Ketiga, daya dukung air tanah di lokasi delineasi sebagai besar termasuk dalam kelas rendah. Dan kekurangan ibu kota negara baru. Pengadaan sumber daya manusia SDM pendukung di kota-kota Kalimantan relatif kurang siap dibandingkan Jabodetabek. Kondisi lahan yang dipilih seandainya bersinggungan dengan hutan lindung, jika tidak diterapkan prinsip proteksi lingkungan yang baik, berpotensi mengundang kritik besar dari mata internasional. Namun kelebihan dan kekurangan itu juga tergantung dari kota di Kalimantan yang akan dipilihnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.